Dahulu hingga sekarang memang fenomena klinik ya di dalam ritual syariat ya, syariat agama itu memang sering terjadi. Dulu dari zaman Bani Israel ketika keluar dari Mesir itu juga melakukan klinik ya, di mana kurban daging domba itu dicipratkan kepada tembok rumah ya, di atas pintu, sehingga menjadi penanda bagi Tuhan untuk membunuh orang-orang Mesir. Nah, sekarang pun di milenial sekarang ya, di zaman milenial pun sama terjadi nih, bahwa dengan cara Islam ya, warga Gresik menikahi seorang kambing ya, bukan seorang apa, seekor kambing. Nah, ini juga menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Fenomena menarik sekarang muncul ya, di ini baru nih, berita baru nih, 6 Juni dibuatnya video ini memang update ya, ini 6 Juni 2022 ada warga Gresik nih nikah kambing dengan cara Islam nih, dengan cara Islam di pesanggerahan milik anggota DPRD. Nah, jadi ini membawa nama Islam, juga membawa pejabat ya. Pejabat itu DPR ya. DPR itu berarti anggota kehormatan ya, orang terpandang yang memiliki keilmuan. Tapi ini jadi menarik ketika warga Gresik ini menikah dengan kambing ini ya. Jadi ya menurut saya menarik lah. Coba saya bacakan beritanya ya. Harian Gresik ya, Surabaya Post, warga Kabupaten Gresik dihebohkan dengan ritual pernikahan nyeleneh di Pasanggerahan Keramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Minggu ya, tanggal 5 bulan 6. Dalam sebuah video yang diunggah oleh salah satu akun YouTube, pernikahan manusia dengan hewan ini menggunakan syariat Islam. Nah, ini menjadi ya menarik juga lah, ini syariat Islam yang seperti apa lah gitu. Diduga yang menikahkan adalah seorang spiritualis. Nah, jadi yang menikahkannya ini spiritualis Nusantara dari desa Kelampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Sedangkan yang dinikahkan dengan kambing adalah Saiful Arif ya, umur 44 tahun. Sedangkan seekor kambing betina ini mereka anggap adalah dari Sri Kinasih dan diberi nama Sri Rahayu bin Bejo. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi mungkin Bejo ini juga kambing kan, masa Bejo ini manusia gitu ya. Cuman ada binnya ini. Menarik ya, perhatian menariknya ini bisa dibaca lah video viral kali ini. Nah, memang situasi yang tidak bisa saya cerna gitu ya. Mungkin pemirsa penonton juga bingung ya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Artinya ada kesejajaran ya, mencoba disejajarkan antara syariat dengan cara Islam ya. Terus ada apa tadi, spiritual gitu. Memang ini fenomena keagamaan ini dari dulu memang seperti itu ya. Dari zaman keagamaan ya, Bani Israel ya, ketika melakukan kegiatan Paskah atau pengorbanan seekor domba. Ini saya coba tampilkan tampilannya seperti ini. Jadi dulu pun sama ya, ketika eh, Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa. Jadi ini kejadiannya kebetulan ketika di Mesir ya. Di Mesir itu Bani Israel itu tertindas dan memang akan eksodus ya, hijrah nanti ke Palestina ya, melewati Laut Merah lah kurang lebih. Makanya akan terkenal dengan istilah penyeberangan Laut Merah ya, di mana Nabi Musa mengambil Bani Israel. Nah, salah satu ritual yang tanda kutip ini bagi saya ini keagamaan Nabi Musa ini juga agak-agak menyeleneh lah gitunya. Ini apakah yang benarnya seperti apa? Saya melihat waktu itu begini. Jadi pengorbanan itu seperti biasa ya. Jadi hewan sesembelihan yaitu di sini domba. Nah, nanti darahnya itu ini harus dicipratkan. Ini dari darah ini harus dicipratkan ke tembok rumah-rumah orang Mesir. Agar apa ini? Agar memang nanti orang Mesir ini karena sering menindas akan dibunuh oleh Tuhan ya, mungkin melalui malaikat pencabut nyawa ya ini. Jadi darah ini adalah sebagai penanda. Nah, selanjutnya nanti
tetap ya dimakan ya, dagingnya ini dimakan ya, tapi dengan syarat-syarat tertentu, dengan misalkan ini roti yang pahit ya, roti yang pahit. Dan nanti juga memang harus diceritakan di keluarganya, kurang lebih gitulah. Jadi kisah pengorbanan ini harus bagaimana diceritakan, dan harus bagaimana mencipratkan darah di pintu-pintu orang-orang Mesir ya gitu. Nanti kita lihat bukti dari ayatnya ya. Ini dari ayatnya ini di Keluaran 12 ya, ayat 127. Penyembelihan anak domba momen hari raya pembebasan Bani Israel dari Firaun. Nanti kita lihat coba. Saya sudah plotkan di Google Earth. Ya, jadi Exodus atau Musa ini membebaskan ya Bani Israel dari keterjajahan Nabi Firaun. Jadi Firaun itu menjajah Bani Israel di Mesir ya. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi Firaun menjajah. Ini harus dibayangkan bahwa Mesir pada saat itu memang negeri super power ya pada saat itu. Terlebih ini diduga Firaun yang dimaksud di sini adalah Ramses II ya, yang paling kuat memang Ramses II, kandidat Firaun ketika zaman Nabi Musa. Jadi ini Exodus ya, dibebaskan untuk pergi menuju Palestina ya. Tapi memang Musa diberi rezeki tidak sampai ya ke Palestina, karena memang para pengikutnya ini tidak mau memasuki kota Palestina, berperang dengan orang Palestina ini tidak mau. Nah, kisahnya kurang lebih begitulah kisah ritual hewan ini ya. Jadi ritual kejadian ini sebelum Musa dan Bani Israel ini pergi ya meninggalkan Mesir. Jadi caranya memang harus dicipratkan dulu ini darah dari sesembelihan kurban ini ke tembok-temboknya, untuk memang juga Tuhan membunuh ya, akhirnya membunuh orang-orang Mesir mungkin. Kurang lebih gitu. Nah, sebagai kuat ya, supaya kuat ayat-ayatnya, karena memang kita harus merujuk kepada dasarnya ya, yaitu ayatnya. Ini ada di surat Keluaran ya, di kitab di Perjanjian Lama, kitab Keluaran 12 ya, ayat 27. Coba kita lihat. Ini saya sudah tampilkan 1 sampai 27. Saya baca aja langsung ya di 21-nya ya. Nanti bisa kita sama-sama cek. Kemudian Musa memanggil semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, ini Musa, carilah anak domba bagi keluargamu dan sembelihlah anak domba itu untuk Paskah. Nah, jadi istilah kurban itu kan Paskah ya di Yahudi. Ambillah hisop dan celupkan ke dalam baskom yang berisikan darah. Oleskan darah itu pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Jangan ada seorang pun meninggalkan rumahnya sampai pagi. Sebab Tuhan akan menjajah Mesir untuk menghukum orang-orang Mesir. Jika Tuhan melihat darah pada ambang kedua tiang pintu itu, akan melewati rumah itu Jika Tuhan melihat darah pada ambang dan kedua pintu, ia akan melewati rumah itu dan tidak membiarkan pembinasa memasuki rumah-rumahmu dan mencelakaimu. Oh ya, ini mohon maaf. Jadi darah itu maksudnya penanda itu adalah rumah Bani Israel. Ya, lupa saya. Jadi penanda rumah Bani Israel agar malaikat pencabut nyawa itu tidak masuk ya untuk membunuh. Jadi malaikat pencabut nyawa itu akan membunuh kalau tidak ada tanda darah ya, tanda darah kurban yang dicipratkan di tembok. Kamu harus mengingat hal ini sebagai ketetapan bagimu dan bagi keturunanmu selamanya. Saat kamu memasuki negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang dijanjikannya, kamu harus tetap mengingat upacara ini. Nah, jadi memang ini harus diingat upacara ini ya. Jadi upacara penyipratan darah di rumah-rumah Bani Israel supaya tidak dicabut nyawa ya, kurang lebih gitu. Katakanlah upacara ini merupakan kurban Paskah bagi Tuhan, sebab ketika Tuhan menghukum orang-orang Mesir, ia melewatkan rumah orang Israel, ia membunuh anak sulung orang-orang Mesir. Nah, kurang lebih gitulah. Tapi kita dibiarkannya hidup, lalu mereka sujud dan menyembah Tuhan. Nah, kurang lebih gini, ini ada ritual klenik ya di peribadahan Nabi Musa pun. Walau alam benar dan tidak, nanti kita bisa dialogan ya. Mungkin ini hanya video awal saja untuk mengundang sama-sama bisa komentar di bawah link deskripsi. Jadi saya simpulkan bahwa fenomena klenik
terjadi itu memang dari dulu ya. Dari zaman para nabi pun ada dituliskan di dokumentasi, termasuk sekarang. Ini ada apa namanya nih, pernikahan spiritualis ya. Mungkin ya diarahkan oleh guru spiritualnya ya untuk menikah dengan apa namanya nih, dengan kambing. Dan kambingnya juga ini agak unik, bernama Sri ya. Biasanya Sri itu di suara Dewi, Dewi apa? Dewi padi ya, biasanya Dewi padi di adat keyakinan Jawa lah, biasanya kurang lebih gitulah. Ini menarik. Nah, benar dan tidak saya kembalikan lagi ke penonton ya untuk disikapi. Itu saja mungkin video kali ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak berkenan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.